satu dengan yang lain. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah minggu terakhir kita di bulan Februari, saudara. Sangat tidak terasa. Baru kemarin kita merayakan Natal, baru kemarin kita merayakan Tahun Baru. Sekarang kita udah mau masuk ke bulan ketiga. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa kepada setiap kita, amin. Mari saudara, saya akan kutip satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Mari saudara, saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap hari demi hari yang boleh kami jalani. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tiada kata lain Tuhan selain kami mengucap syukur, selain kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, biar terus kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Untuk kami menyenangkan hati Tuhan, untuk terus kami meninggikan, kami memuliakan Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biar ibadah ini Tuhan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari saudara, saya ajak untuk kita semua sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama menaikkan setiap rasa syukur kita, rasa terima kasih kita di hadapan Tuhan. Teramat
baik. Oleh karena itu kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Kita menyatakan kebaikan Tuhan lebih lagi saudara. Bapa Kau sungguh baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau nyatakan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menyembah, memuji Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Kami siap untuk menerima benih itu tertanam di hati kami yang subur Tuhan. Bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Kalau semua jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Segalanya Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Mari kita sembah. Shikala la 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 la.
tinggikan Engkau. Kami muliakan Yesus. Shigala la 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 ba. Shikala la 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 bala 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 bala. Shikala la 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 ba. Shikala la 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 la. Shalala. Terima kasih. Shalala. Shalala. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama dengan lembut katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi. Amin. Lebih dalam ku menyembah. Amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Tepuk tangannya meriah buat Allah kita. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. 1 menit bagi Raja kita, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Sorakan haleluya, katakan haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami tinggikan Engkau, Jehovah Makades, Allah yang menguduskan kami. Jehovah Sikenu, Allah yang membawa kebenaran dalam hidup kami. Bahkan Jehovah Syamah, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Atas ibadah kami, biar Tuhan yang semakin besar, kami semakin kecil. Kami gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan ada atas kami. GBI, BKP, PCP ini Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap kami yang hadir tanpa terkecuali satu orang pun. Dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih, berikan kami hikmat, marifat, akal budi dan pengertian. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap sama-sama katakan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita katakan. Wuh! Kasih tahu sekir kanan bilang Yesus dahsyat. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Coba lihat kiri kanan depan belakang, tampangnya luar biasa atau biasa di luar? Pasti luar biasa. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih buat Bu Gembala buat kesempatan kepercayaannya. Saya senang sekali, suatu kehormatan boleh ada di tempat ini kembali. Rencananya saya dengan istri dan anak boleh hadir bersama-sama, mungkin mereka dalam perjalanan. Jadi mereka juga pengen tahu tempat ini. Saya bersyukur banget, senang sekali. Bapak Ibu, hari ini saya sudah kasih materi. Boleh tampilkan materinya. Oke, kita bisa lihat. Temanya adalah kasihnya memulihkan. Sama-sama kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kasihnya memulihkan. Yang setuju katakan amin.
Bapak Ibu izinkan saya turun ke bawah Pak Gem. Sesungguhnya hari-hari ini kita bisa melihat, kita bisa mendengar berapa banyak hari-hari ini orang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Maka Tuhan mengingatkan, sempat dikatakan di Alkitab, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Perang di mana-mana, Amerika dan Iran itu yang paling heboh, yang sudah mendekati perang. Kita belum selesai dengan Israel, dengan Hamas belum selesai. Rusia dan Ukraina belum selesai. Amerika sudah merebut Venezuela. Bapak Ibu izin kalau saya bicara hal ini, berita-berita ini fakta yang ada di lapangan. Belum file dari Frankie Epstein menghebohkan dunia. Global elite dibongkar semuanya. Sesungguhnya apa sih yang sedang terjadi? Kalau saya melihat bahwa penggenapan firman Tuhan sedang terjadi hari-hari ini. Katakan amin. Pertanyaannya begini, apa kaitannya dengan gereja kita tahun amanat agung? Apa kaitannya dengan amanat agung? Kalau Pak Niko mengatakan, hampir semua mengatakan 2033 Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia. Setuju, katakan amin. Hari ini kasihnya memulihkan, saya ambil dari sudut pandang yang berbeda tentang wanita Samaria yang bertemu dengan Tuhan. Seorang wanita yang tidak baik-baik. Namun perjumpaannya dengan Tuhan itu mengubahkan, memulihkan hidupnya. Katakan amin. Coba lihat kiri kanan, udah berubah belum? Coba lihat kiri kanan. Coba lihat kiri kanan, udah berjumpa dengan Tuhan belum? Kalau ada orang yang berkata-kata, apakah betul perjumpaan dengan Tuhan itu bisa mengubah hidup seseorang? Saya katakan, iya. Harusnya orang Kristen mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Dalam bahasa kerennya encounter with God. Saulus, dia bisa menjadi Paulus yang begitu radikal, begitu luar biasa. Karena cuma perjumpaan dengan Tuhan, cuma melihat cahaya dalam suatu perjalanan dia. Tapi merubah hidupnya, totally berubah hidupnya. Kita bisa lihat Zakheus, seorang pemungut cukai yang cuma manjat pohon pengen lihat Tuhan Yesus. Dia bisa berubah ketika Yesus berkata, Zakheus, hari ini aku mau ke rumahmu. Zakheus berkata, Tuhan, hari ini kalau ada orang yang aku ambil uangnya, aku kembalikan 4 kali lipat. Agak sedikit ekstrim, tetapi saya katakan harusnya setiap orang ngalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Bilang kiri kanan, perjumpaan dengan Tuhan. Salah satu yang paling menyolok adalah tentang wanita Samaria ini. Next slide, kita bisa lihat. Yuk baca, saya ambil natsnya dari Yohanes 4 ayat 39. Yuk baca sama-sama. Ini transformasi dari seorang wanita Samaria. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ada kata apa? Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi apa? Percaya kepadanya. Siapa yang setuju bahwa ini tahun amanat agung boleh angkat tangan. Siapa yang rindu Bekasi penuh kemuliaan Tuhan boleh angkat tangan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Kita nggak bisa, Pak Gembala, Ibu Gembala, kita nggak bisa cuma dengar dari Pak Niko visinya, namun kita tidak mengejawantahkan, kita tidak mengaplikasikan, kita tidak menurunkan kepada jemaat apa yang seharusnya kita harus lakukan, betul? Cuma lewat doang, 1 tahun lewat, visi berikut lewat, tapi kita nggak alami yang namanya tahun amanat agung. Pengen nggak tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa? Siapa yang percaya tempat ini penuh, 200 orang penuh jiwa-jiwa ada di tempat ini. Boleh tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Katakan amin. Terus saya tanya sama Pak Gembala, berkapasitas berapa? Pak Gembala bilang 200 orang, betul Pak? Saya percaya nggak ada yang mustahil. Pertanyaannya cuma simpel. Sudah kita belum apa? Ngalaminya namanya perjumpaan dengan Tuhan.
Kalau cuma sekedar ibadah, biasa orang ibadah. Tapi kalau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu pasti berubah. Yesaya ketemu dengan Tuhan. Siapa yang akan kuutus? Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini pertanyaannya, mau gak kita ngalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan? Kita lihat kalimat di bawahnya. Yuk baca sama-sama 3, 2, 1. Ketika wanita Samaria itu berjumpa dengan Kristus Yesus Tuhan, maka hidupnya dipulihkan. Bahkan bukan dirinya saja yang dipulihkan, tetapi banyak orang pun dipulihkan lewat kesaksiannya. Katakan amin. Mungkin Bapak Ibu di antara kita pernah tanda kutip nakal, pernah jahat, pernah hidup dalam kekelaman. Betul Pak? Gak ada orang, Alkitab berkata tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Betul? Setiap orang pernah punya masa kelam, punya masa lalu. Seorang ibu guru bertanya sama saya, Pak Ibob bisa jadi pendeta gimana? Padahal Pak Ibob dulu dari seberang. Saya cuma jawab begini. Dulu saya gak mengenal Tuhan, saya gak cinta Tuhan. Dulu saya perokok, penjudi, pemabuk. Saya terlibat tawuran. Tinggal saya di Asam Reges, di Mangga Besar. Hidup saya nakal. Drop out, SMA drop out. Saya berpikir masa depan saya suram. Saya berpikir udah gak ada harapan. Namun dalam sekejap Tuhan bisa ubah hidup saya. Hari ini Tuhan ubah, Tuhan sertai, Tuhan pakai. Cuman satu. Karena kita percaya perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidup seseorang. Bisa tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Lalu dia cerita, oh gitu ya Pak, bisa ya. Dia bertanya kesempatan untuk kita masuk firman Tuhan. Coba next berikutnya. Ini wanita Samaria. Yohanes 4 ayat 40-42. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang Samaria, yuk sama-sama ketika mendengar kesaksiannya apa yang terjadi? 3, 2, 1. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Katakan amin. Ternyata bukan wanita Samaria doang yang ketemu Tuhan Yesus, tetapi mereka orang Samaria betul-betul ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka berkata benar-benar dia juru selamat. Tapi lihat Bapak Ibu, konteksnya ada satu orang yang berjumpa dengan Tuhan lalu bersaksi. Katakan sekali lagi, ada satu orang yang berjumpa dengan Tuhan lalu apa? Bersaksi. Bilang kiri kanan, bersaksi. Coba lihat kiri kanan, udah bersaksi belum? Coba lihat kiri kanan. Kadang kita maaf nih, kita asik dengan dunia kita. Kita udah gak bersaksi lagi. Ketemu tukang ojek, ketemu tukang becak, ketemu tukang bajai, kita ketemu tukang sayur. Kita udah gak bersaksi lagi. Saya ada di tim pekabaran Injil BPD GBI Bekasi. Persis posisi saya sebagai sekretaris. Kita meeting bagaimana pekabaran Injil di Bekasi ini kita bisa buat acara demi acara untuk pekabaran Injil. Nanti tanggal 9 Mei akan ada festival kabar baik di Plaza Patriot. Wali kota sudah mengizinkan semuanya. Akan ada KKR anak-anak muda, ada Christian di situ, ada Gideon Simanjuntak. Pekabaran Injil. Kita udah lama, mungkin kita udah lama gak bersaksi sama orang. Pak, kenapa sih Bapak keren banget? Bapak langsung jawab, Tuhan Yesus saya baik. Kok Bapak sukacita terus? Puji Tuhan, ada Tuhan yang baik. Hal yang simpel tapi kita seringkali tidak melakukan. Betul Pak, betul? Izin Pak Gembala, Bu Gembala, saya bersaksi izin. November lalu motor saya kehilangan. Persis di depan rumah, persis lagi maghrib. Jam 18.42.
Saya lapor RT, saya lapor sekretaris RT. CCTV gang menunjukkan ada 2 orang ambil motor saya. Persis 18.42 waktu maghrib. Anak saya ceroboh, dia pulang dari kampusnya, dia tidak masukin. Bapak Ibu tahu itu malam minggu. Anak saya yang pertama kejar, gak dapat, saya kejar gak dapat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 1,5 jam kita kejar gak dapat. Saya pulang, istri saya itu baru juntak. Papanya Batak, Siman juntak, mamanya Chinese. Tapi dikasih boru regar. Hari ini ulang tahun mertua saya. Lalu saya turun, saya bilang sama istri, motor kamu hilang, diambil orang. Apa yang kamu lakukan? Dia cuma bilang, gak tahu. Saya cuma nanya, ikhlas gak? Ikhlas. Belum pernah kalimat ikhlas saya keluarkan. Tapi hari itu entah kenapa ikhlas gak? Ikhlas. Ikhlas, redo, rela itu sinonimnya. Boleh ikhlas gak? Ikhlas. Yuk doa. Doa. Anak yang pertama pun saya gak pukulin, saya gak gebukin, saya gak ucapin kata-kata. Cuma bilang, Christian doa ya. Lalu selesai tidur, itu Sabtu. Pagi saya harus khotbah. Tetangga saya ngomong gini, Pak Ibob turut simpati ya, motornya hilang. Iya Bu, gak apa-apa. Jujur saya nyesek dengar Pak Ibob motornya hilang. Karena Christian anak Bapak yang itu rajin banget. Begini-begini Bapak jangan pukul Christiannya. Enggak Bu, saya enggak pukul. Saya bilang doa. Lalu dia bilang gini, Pak doa saya cuma satu. Gantikan dengan motor yang baru. Saya jawab, amin. Lalu dia belum berhenti, berkati Bapak dengan rezeki yang banyak. Saya jawab, amin. Itu disaksikan istri saya baru juntak. Dia senyum-senyum. Lalu kita naik motor, satu lagi kita masih punya motor, satu kita jalan. Seminggu kemudian persis MDPJ. Telepon bunyi. Shalom Pastor Ibob. Iya. Kenapa? Pastor motornya hilang ya? Iya. Boleh gak Pastor besok Senin Pastor datang ke dealer manapun, showroom manapun, Pastor pilih motor terbaik yang menurut Pastor bagus, saya bayar lunas cash buat Pastor. Wah, saya pulang MDPJ, saya bilang, wow, God. Selesai, saya ambil persis Senin, saya pulang ke rumah, saya bawa sama istri. Persis ibu itu lagi ke warung ngeliat saya. Bu, kata istri saya, ini doa ibu loh. Apa? Ini motor baru gratis dikasih orang. Sampai dia berkata, saya bilang, yes. Saya katakan, lalu sejak hari itu satu gang itu bingung. Kenapa? Hari gini ada orang kasih motor gratis cuma-cuma. Bapak Ibu maaf izin bukan cuma satu. Hari ini 3 motor baru Tuhan kasih sama saya. Bisa tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Cuman satu di hati saya ngomong gini, Tuhan engkau gak pernah permalukan hambamu. Tuhan engkau gak pernah permalukan. Aku kehilangan motor di gang itu. Mereka berkata pendeta kehilangan motor, hamba Tuhan kehilangan motor. Hari ini Tuhan ganti 3 motor baru, mereka diem semua. Tinggal saya bilang Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Biar mereka ngalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Next slide, coba kita lihat. Apa yang terjadi? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ketika kita dipulihkan oleh kasih Tuhan, seharusnya banyak orang mendengar kesaksian dari perkataan kita. Dan mereka datang kepada Tuhan. Menjadi percaya menerima Yesus sebagai juru selamat dunia dalam hidup mereka. Saya punya papa tiri. Habis makan siang dia ngomong gini, Bob rokok. Saya bilang, enggak Pak, enggak ngerokok. Lalu nyeletuk kalimatnya. Saya tahu sejak kamu jadi Kristen, selalu ada kebenaran dalam hidup kamu. Wah, waktu dia ngomong gitu enggak panjang-panjang. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Selalu ada kesempatan untuk kita bersaksi. Selalu ada kesempatan untuk kita menginjil. Katakan amin. Ini serius, bukankah ini tahun amanat agung? Pengen gak sih tempat kita penuh dengan jiwa-jiwa?
Pak Gembala, berapa juta Pak Gembala di kota Bekasi penduduknya Pak Gembala? 10, betul? Gak usah banyak-banyak Pak, 10%-nya jadi orang Kristen berapa banyak Pak? Gereja gak muat loh Pak. Kita ngomong revival, kita ngomong tuayan, come on. Izin harus dimulai dari diri kita sendiri. Yang pertama Pak, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua apa? Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Klik, kita bisa lihat sama-sama. Yuk, turun lagi. Dari atas, kapan wanita Samaria itu bisa berubah? Yuk baca sama-sama. Kita baca 3, 2, 1. Kisah Yesus dengan wanita Samaria dimulai dengan kesengajaan Tuhan untuk bertemu dengan wanita itu. Di mana wanita biasa mengambil air di saat orang-orang lain tidak ada. Di situ Yesus hadir dan kasihnya memulihkan wanita Samaria. Ini yang seringkali kita nggak pernah bahas. Pertanyaannya kenapa wanita Samaria itu cuma seorang diri Pak Gembala? Karena memang Yesus urusannya sama wanita itu. Saya suka dengan kalimat Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Saya suka dengan kalimat itu, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Percayalah hari ini, kalau engkau ngalamin yang namanya suatu masalah, persoalan, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Percayalah hari ini Tuhan bisa datang dan menjawab kebutuhan keperluanmu. Tuhan selalu berurusan dengan kita, pribadi lepas pribadi. Dia gak pernah boncengan, ini pribadi lepas pribadi. Saya ngomong sama anak saya, sama istri saya, masuk surga ini pribadi lepas pribadi. Kamu belum dibaptis, harus dibaptis. Saya ngomong karena urusannya pribadi lepas pribadi. Coba kita lihat ayat 16-18 ya, kita baca. Ini Yesus sangat dalam urusannya dengan wanita ini. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saya waktu khotbah kemarin minggu lalu di Pulau Gadung, di bawah 1D Kelapa Gading. Saya ngomong begini, Tuhan bisa ngorek kita paling dalam. Tuhan baru ketemu, Yesus baru ketemu dengan wanita Samaria, tapi dia tahu wanita ini punya 5 suami dan bukan suaminya. Betul? Bisa nggak hari ini Tuhan datang dan mengorek Bapak paling dalam? Bisa. Saya bilang sama jemaat di Pulau Gadung, please, kalau Tuhan datang dalam hidupmu, Tuhan korek hidupmu, engkau harus berkata jujur. Katakan amin. Siapa yang pengen diubahkan sama Tuhan boleh angkat tangan. Siapa yang pengen berubah boleh angkat tangan. Bilang kiri kanan, jujur di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang. Kita diajarin nih di GBI bukan soal benar atau salah. Tapi respon. Setuju ya? Kalimat itu saya suka. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saya suka. Harusnya ketika orang mau berubah cuma satu. Dia respon. Dia terbuka. Dia nggak jaim, tapi dia mau dipulihkan. Kenapa? Klik berikutnya. Kita bisa lihat. Bicara tentang kasih yang memulihkan, kita bisa baca sama-sama. 3, 2, 1. Kasih yang memulihkan adalah kasih yang memiliki kekuatan. Untuk apa? Memperbaiki, menyembuhkan, dan menguatkan. Ini bisa merujuk pada kasih ilahi yang mengampuni dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Atau kasih yang tulus antar manusia yang dapat memperbaiki relasi yang rusak. Siapa yang mau hari ini diperbaiki hidupnya boleh angkat tangan. Siapa yang mau dikuatkan boleh angkat tangan. Siapa yang mau disembuhkan oleh Tuhan boleh angkat tangan. Bisa tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Hari Jumat kemarin PT Akebono Jakarta mengizinkan saya untuk berkhotbah di tempat mereka. Di Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Ketika mereka kasih tema, Pastor Bob boleh nggak temanya tentang kembali. Kemarin doa pengerja rayon dengan Pak Samuel Hanadi saya bilang, Pak Sam saya dapat tentang kembali bagus banget Pak Sam. Jawab saya jujur.
Berapa banyak di media sosial anak-anak Tuhan pindah agama jadi mualaf. Berapa banyak apologet mereka mengislamkan, mengubah orang-orang Kristen menjadi pindah agama. Minggu lalu Pak Gem, salah satu pengurus persatuan dari suatu marga di Jakarta. Itu masih muda orangnya. Dapat dengan salah satu apologet mereka cukup terkenal di YouTube. Sedang didiskusikan. Lalu dia pindah agama. Mereka sedih banget. Gimana Pak Ibu ngadepin orang kayak begini? Berusiaan. Waduh. Pasti kasih tema tentang kembali itu benar saya bilang. Berapa banyak orang Kristen fokusnya bukan Tuhan lagi. Alkitab berkata, barang siapa yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang itu. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu membuat orang menjadi jauh dari Tuhan. Hari ini izinkan saya ngomong, berapa banyak orang Kristen hari ini yang betul-betul sedang goyang, sedang goncang. Hari ini kalau kita ada di sini, kita dengar tentang wanita Samaria. Harusnya kita malu, kita sadar. Ini gak main-main, dia menangkan satu kota. Siapa yang pengen satu kota ini penuh kemuliaan Tuhan? Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang satu kencang buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Tapi Alkitab juga berkata bahwa akhir zaman, Alkitab berkata, murid-murid berkata, Tuhan kapan kedatangan anak manusia itu? Kata Tuhan Matius 24, kedatangan anak manusia itu seumpama zaman Nuh. Mereka cuma fokus yang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Itu Bu, saya kasih di Batrah, tentang Batrah akhir zaman. Itu khotbah saya tentang Nuh. Hari ini bukankah kita fokus kepada makan dan minum, pesta pora, poya-poya, pagem. Lihat kulineran di mana-mana. Berapa banyak hari ini rame di media sosial, perzinahan, perselingkuhan, percabulan, ataupun hal yang kawin cerai. Bicara tentang kawin mengawinkan. Saya bilang benar ya, Tuhan tuh hebat ya. Dia Alfa Omega, dia kasih tahu sebelum Tuhan datang. Dua hal tanda utama, ada kawin mengawinkan dan makan dan minum. Itu menjadi fokus manusia. Sehingga mereka tidak ingat Tuhan. Paulus berkata perut mereka ada Tuhan mereka. Tuhan mereka itu perut mereka. Hari ini siapa yang pengen hidupnya berubah, boleh angkat tangan. Bilang kiri kanan, berjumpa dengan Tuhan. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Yuk kita lihat Yohanes 1 ayat 14 tentang Yesus sendiri. Siapakah Yesus itu? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang kencang. Kasih tahu kiri kanan, penuh kasih karunia. Bilang penuh kebenaran. Kita bangga punya Tuhan seperti ini. Next slide, coba lihat dengan cepat. 2 Korintus 8 ayat 9, mari kita lihat sama-sama tentang kasihnya yang memulihkan. 3, 2, 1. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Katakan amin. Ayat ini ayat-ayat lama yang harusnya kita ingat nih. Percayalah di tengah goncangan dunia yang ada saat ini. Percayalah Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan cukupkan kita. Katakan amin. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah terus memancarkan. Katakan cinta-Mu apa? Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Sama-sama katakan, terima kasih atas cinta
Padamu. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Siapa yang sudah ngalami kasih Tuhan boleh angkat tangan. Bilang kiri kanan, bersaksi dong. Bilang kiri kanan, cerita dong. Tahun lalu Pak Gembala Bugem 2025 tuh surprise buat saya. Jadi 2025 tuh benar-benar tahun yang amazing. Yang luar biasa buat saya. Saya berpikir tahun 2025 tuh biasa-biasa aja. Tiba-tiba PGPI Kota Bekasi, Pak Ibob boleh jadi ketua pemuda PGPI Kota Bekasi. Itu salah satu aras gereja. Saya bilang, ya udah siap. Saya izin dengan Pak Samuel, saya izin dengan Pak Irwan Ambarita. Saya diminta jadi ketua pemuda. Lalu tiba-tiba PI Pusat BPP bilang, Pak Ibob bantu Pak Riko Manangsang ya. Untuk jadi sekretaris untuk tim PI. Oh siap, Bapak ingat di Natal BPD di Grow Giant gitu kan. Di tempatnya Julius. Saya dilantik jadi sekretaris. Saya pikir cuman ya udah itu jabatan yang saya dipercaya, udah saya jalan. Tiba-tiba salah satu pengusaha anak Tuhan, hamba Tuhan bilang begini, Bob ini ada seminar di Singapura 5 hari. Ini seminar bangsa-bangsa. Boleh nggak kamu ikut? Saya bilang gini, nggak punya paspor. Karena sejak 2011 udah habis, udah nggak berlaku. Lalu dia bilang gini, Bob tiket pesawat saya yang bayar. Biaya seminar saya yang bayar, semua penginapan saya yang bayar. Kamu pulang, datang, tinggal bawa, jangan bawa apa-apa, datang aja. Lalu saya bikin paspor, saya yang bayar, Bu. Saya pergi ditemenin seseorang pendamping. Saya yang tiket saya ngurus, berangkat aja. 5 hari ada di Singapura, saya cuma bilang gini, di tengah bangsa-bangsa saya cuma diem gini. Tuhan ini ngapain sih? Maksud Tuhan apa sih? Di tengah bangsa-bangsa. Saya diam, saya dengar. Selesai dari sana bilang gini, hebat loh Bob, keluar negeri. Enggak, kan saya nggak minta, saya nggak pengen dikasih, ya tinggal jalan. Lalu tiba-tiba orang yang sama, boleh nggak Pak Ibu? Boleh nggak? Handphone Bapak pakai handphone apa? Saya jawab, saya handphone Cina loh, Android. Boleh nggak? Saya ganti handphone yang terbaru buat Bapak. Saya diam, ini kenapa sih Tuhan ada apa nih? Sama orang ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada badai, dia berkati saya berlimpah-lipat. Selesai, lalu apa yang terjadi? Terakhir, ketika saya khotbah retreat di sebuah youth Tangerang, di belakang bandara, gereja kecil. Youthnya gak banyak, cuma 40-60. Saya khotbah di Geraha Transportasi Puncak dengan motor saya bawa motor. Saya kalau khotbah paling suka bawa motor. Selesai khotbah, Pak boleh gak Bapak tinggal bersama kami di hotel bukan dengan villa? Oh gak apa-apa, saya siap. Selesai malam-malam jam 11:30 malam diketok. Pak terima kasih ya atas pelayanannya. Dia kasih amplop coklat tebal. Saya kaget. Loh biasa PK amplop cuman tipis begini. Tebal apaan ya? Saya buka. Uang cash 10 juta dikasih ke saya. Pak Gem izin. Seumur-umur saya belum pernah terima PK 10 juta Pak Gem. Kaget, shock saya. Sampai saya telepon istri, ini gimana ya Tuhan? Terus Tuhan bilang gini, gua mau berkati lo. Belum selesai tadi motor. Baru Tuhan 2025 November Tuhan kasih 3 motor baru. Saya percaya Pak Gem kalau hari ini Tuhan kasih uang begitu gampang, motor gampang. Saya percaya minggu depan, bulan depan Tuhan kasih apapun itu tetap bisa terjadi sama saya. Pertanyaan cuma satu, udah belum kita saksikan kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan. Coba slide berikutnya, klik, saya tutup di sini. Nah, ini Paulus berkata, Efesus 4. Yuk baca sama-sama Efesus 2 ayat 4 ayat 7. WL Singer Pemusik boleh maju. Saya akan tutup di sini. Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Rasul Paulus berkata demikian. Kita nyanyikan terhubung ya. Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Kita lihat Bapak Ibu, Paulus ngomong jelas banget sama kita. Tolong ingat ayat-ayat ini. Ini bagus sekali tentang kasihnya Tuhan. 3, 2, 1. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan apa? Tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita apa? Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan apa? Kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Saya akan tutup begini Bapak Ibu. Apapun yang kita alami hari-hari, dengar Bapak Ibu, Tuhan Yesus gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap sama. Bukan hanya pendeta, bukan hanya saya, bukan hanya Pak Gembala, tapi kita semua pasti ngalami berkat Tuhan. Pasti kita semua ngalami kebaikan Tuhan. Salah satu jemaat di Bogor malam-malam komplain sama saya. Itu firman Tuhan janji cuma buat Pak Pendeta doang, buat saya enggak. Seorang marga Tampu Bolon, usia 63 tahun. Saya panggil dia Tulang. Tulang, kenapa malam-malam marah? Saya kecewa Pak Ibu. Begini-begini, dia manggil saya Pak Pendeta. Begini-begini, Pak Pendeta bolehkah? Saya telepon langsung. Saya omongin tentang Yesus dari ujung ke ujung sampai selesai. Dia berkata begini, Pak Pendeta, makasih ya. Saya sudah tua, tapi saya dengar Pak Pendeta ngomong. Sekarang Pak Pendeta masih muda, saya sejahtera. Saya bilang gini, Tulang, percaya Tuhan gak pernah pilih kasih. Dua hal, ingat Bapak Ibu. Ulangan 28 berkata gini, kalau kamu baik-baik mendengarkan firmanku dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah, 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 diberkatilah. Saya bilang sama Tulang, Tulang dengar ya, itu ada sebab akibat. Engkau akan diberkati karena engkau mendengar dan melakukan. Tapi di tempat lain ada berkata, semua itu bukan karena usaha orang dan kehendak orang, tapi kemurahan hati Allah. Kita gak bisa petantang petenteng. Kalau kita mau diberkati cuma dua, kita lakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita berharap belas kasihan Tuhan. Siapa yang mau boleh katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Katakan ku terhubung, katakan. Selalu memberkati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan, ku terhubung denganmu selalu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dengan sungguh-sungguh katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan tak bisa ku terlepas. Amin. Kau menggenggam tanganku. Terima kasih. Lebih mengenal pribadimu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku tak bisa ku terlepas. Amin. Kau menggenggam tanganku. Sama-sama katakan, ku terhubung denganmu. Syatakaya bakaya 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 bakaya.
firman-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, sama-sama katakan, ku terhubung denganmu. Roh Kudus, jamah kami, lawat kami Tuhan, pulihkan kami. Syatakaya bagaya 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 biar musik saja dengan lembut. Tutup mata kita. Hari ini Tuhan ingatkan kisah wanita Samaria. Seorang wanita yang tidak baik-baik. Namun ketika dia datang berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berurusan dengan dia. Dan tidak hanya sekedar pembicaraan, namun dia melihat bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Dan dia boleh memberitakan, menyaksikan tentang perjumpaannya dengan banyak orang. Dan tidak hanya dia yang diselamatkan, tapi banyak orang diselamatkan. Hari ini kau yang berkata, Tuhan, jamah lawat hidupku. Tuhan, pulihkan hidupku. Aku mau jadi saksi-Mu di akhir zaman. Di tahun amanat agung ini, aku mau jadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan, pulihkan aku. Ingat kalimat tadi, kalau Tuhan sedang berurusan denganmu, jangan takut-takut, jangan malu-malu, jangan simpan sesuatu. Mari jujur di hadapan Tuhan. Hari ini kau yang berkata, aku mau pulih Tuhan. Engkau boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Taruh tangan kirimu di dadamu. Ini pribadi, lepas pribadi. Mari, Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang kita. Engkau yang berkata, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau seperti wanita Samaria itu. Aku mau diubahkan. Aku mau dipulihkan. Aku mau dipakai Tuhan. Seperti Saulus, seperti Zakeus, seperti wanita Samaria. Hari ini, kalau engkau mau jangan tahan-tahan. Izinkan Tuhan bekerja hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan kananmu dan engkau bangkit berdiri sama-sama di tempatmu. Katakan, ku terhubung, ku terhubung denganmu. Roh Kudus, Shatakaya bagaya 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 bagaya. Come on. Katakan, ku terhubung. Biar Tuhan menjamah kita, biar Tuhan melawat kita, Tuhan mengubah kita. Shatakala la 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 la. Jangan tahan-tahan. Shakala la 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 la. Sekali lagi katakan, ku terhubung, ku terhubung. Roh Kudus, Roh Kudus, shalala la 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 la. Wah. Biar musik saja. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari berbahasa roh, sembah Dia, sembah. Shatakaya bagaya 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 bala 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 bala. Shalala la 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 bala 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 bala. Shalala la 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 bala bala. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Lawat Tuhan, jamah Tuhan, lawat Tuhan. Lawat Tuhan, lawat Tuhan, lawat Tuhan. Shalala la 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 bala 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 bala.
Biar keyboard boleh lembut sekali. Dengan lembut mainkan. Hari ini saya dengan hormat boleh bertanya kepada Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang mau didoakan? Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Di depan Bapak Gembala, bersama Bapak Gembala kita akan mendoakan. Engkau yang butuh didoakan, hitungannya ketiga. Mari maju ke depan. 1, 2, 3. Mari cepat maju ke depan. Saya akan mendoakan bersama dengan Pak Gembala, bersama dengan hambanya. Mari terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi ini. Biar musik terus mengalir. Dengan Bapak Gembala yang saya kasihi. Mari Pak, kita akan mendoakan umat Tuhan. Mari Pak Riki Manik boleh mendoakan juga. Mari hambanya. Shalalalalala. Mari kasih Tuhan mengalir. Terima dengan iman. Katakan ku terhubung. Mari hambanya Pak Riki boleh mendoakan. Shalalalalala. Siap terima. Mari Pak boleh mendoakan sama-sama. Shalalalalala. Siap terima. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hatimu Yesus. Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara. Angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami tidak sekedar merasakan, tetapi kami sungguh alami encounter with God. Kami sudah alami jumpa dengan Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Dan dia tinggal atas setiap kami. Yang telah memberkati kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu.
Terus Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Ibob untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dimanapun dia berada, Tuhan pakai secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, setiap kami telah diberkati. Semua kami telah dipulihkan. Kasih Tuhan melingkup atas kami. Kasih Tuhan memenuhi kami. Dan kami siap bergerak untuk mentuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang telah diberkati dan sepakat sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Silakan yang membacakan pengumuman. Mari kita persiapkan persembahan kita saudara, sembari kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa pesan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Eklesia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Bible. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu, semua pelayan akan pergi ke sesi Sentul untuk mengikuti MDPJ. Untuk ibadah raya, kita akan kembali di Food Necessary yang akan dilayani oleh Pagar ST. Gereja ini pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur karena kami bisa beribadah, meninggikan, memuji, memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami semua Tuhan, bahkan jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami arahkan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta David Ibob. Tuhan Yesus, di mana hamba-Mu telah Kau pakai, Kau utus ke gereja kami GBI BCP di tempat ini Tuhan. Tuhan, biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami dipulihkan Tuhan, bahkan kami diubahkan ya Tuhan Yesus, seperti Tuhan inginkan kehidupan kami ini Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu nyatakan di tempat ini Tuhan, bertumbuh, berbuah, dan kami menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Sehingga kota Bekasi ini dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu secara luar biasa. Angkat hamba-Mu ini Tuhan Bapak Pendeta Ibob semakin luar biasa. Bahkan di masa tuanya Tuhan pakai dengan luar biasa. Urapan Tuhan mengalir terus bagi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari Tuhan. Berkati semua, pulihkan semua, berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang datang berbeban berat pada pagi hari Tuhan. Tuhan, mereka telah dipulihkan dan mereka berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan mereka secara pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Berkati usaha pekerja setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, dan kami telah mempersembahkan sebagian milik kami menjadi persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan di gereja ini Tuhan. Bahkan setiap tangan-tangan yang telah memberi, Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, bahkan kesehatan mereka. Terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu Bapak Gembala kami. Terpujilah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah. Mari angkat kedua tangan saudara dan memperluas daerahku
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih Kristus, pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.